Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari hamba Allah. Ustadz, ana pernah bertanya dengan Ustadz A tentang permasalahan agama dan Ustadz tersebut bisa menjawabnya. Ana bertanya kepada Ustadz B tentang pertanyaan yang sama dan jawaban Ustadz tersebut berbeda dengan Ustadz A. Dan A bertanya kepada Ustadz C tentang pertanyaan yang sama dan jawaban Ustadz tersebut berbeda dengan Ustadz A dan B. Dalam keadaan ini mana yang benar? Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seorang muslim dituntut untuk mempelajari agamanya berdasarkan dalil, mengetahui akidahnya berdasarkan dalil, mengetahui ibadahnya berdasarkan dalil. Kalau seorang ustadz, seorang guru, dia menyebutkan kepada kita ilmu, mengajarkan kepada kita akidah berdasarkan dalil yang sahih dengan pemahaman para salaf, maka itulah yang kita pegang dan itulah yang kita amalkan. Kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dari mana kita mengenal akidah tersebut, berdasarkan apa kita beribadah. Tentunya orang yang beruntung ketika ditanya tadi adalah orang yang berakidah berdasarkan dalil, orang yang beribadah berdasarkan dalil. Para ulama dan juga para asatidzah terkadang dalam sebuah permasalahan mereka berbeda pendapat. Kalau dalam masalah usulul akidah, pokok-pokok akidah, maka insya Allah mereka sama ya. Mereka adalah ulama ahlu sunnah, mereka adalah asatidzah ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip kita sama, Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Kita berbicara tentang ulama ahlu sunnah dan asatidzah ahlu sunnah, bukan ulamanya ahlul bid'ah atau da'i-da'i ahlul bid'ah. Di sana ada permasalahan-permasalahan yang terjadi khilaf. Kadang dalilnya sama, namun mereka memahami dalil yang sama-sama sahih tadi, dalil yang sama dan dia adalah dalil yang sahih, mereka memahami dengan pemahaman yang berbeda sehingga terjadi khilaf di antara para ulama. Atau terkadang khilaf di dalam masalah kesahihan hadis, karena memang mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis ini adalah termasuk ijtihadi, kembali kepada ijtihad masing-masing. Sehingga orang yang menetapkan hadis tadi tentunya berbeda kesimpulannya dengan orang yang mendhaifkan. Biasa terjadi perselisihan di antara para imam, di antara para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan ketika mereka berselisih pendapat dan mereka memahami itu adalah perselisihan yang memang berdasar, bukan karena hawa nafsu, bukan karena beda prinsip, sehingga mereka pun bertoleransi. Para ulama ahlus sunnah ketika mereka ada perbedaan pendapat dalam sebuah permasalahan, mereka berusaha menguatkan sesuai dengan ilmu yang dia miliki, dan di waktu yang sama dia menghormati pendapat yang lain. Dia tidak kemudian menghinakan ulama yang lain, tidak. Beliau menyebutkan pendapat beliau dan mengetahui bahwasanya di sana ada ulama yang lain yang menyelisih pendapat beliau. Sama-sama ahlus sunnah, dasarnya sama, prinsipnya sama. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang awam? Kalau kita merasa bahwasanya kita adalah orang yang awam, artinya kita tidak sampai atau belum sampai derajatnya untuk melihat pada dalil. Kemudian kita bertanya kepada ulama atau kepada ustadz. Kalau memang kita bukan termasuk orang yang mampu untuk melihat dalil, maka kita mendapatkan uzur. Mendapatkan uzur untuk taklid. Antum lihat, siapa di antara ulama tadi atau siapa di antara asatidzah tadi yang menurut antum dia paling paham tentang permasalahan antum. Antum bertanya tentang hadis,
lihat, karena masing-masing asatidzah atau masing-masing ulama ada keahlian tersendiri. Yang ini keahlian dalam masalah hadisnya lebih daripada yang lain. Yang ini keahlian dalam masalah fikih lebih daripada yang lain. Fikih pun bermacam-macam. Yang ini dalam masalah muamalah dia adalah jagonya, dia adalah ahlinya. Sementara dalam masalah haji, si fulan dia adalah ahlinya. Antum lihat. Maka antum cari orang yang kira-kira paling paham tentang permasalahan antum. Maka perselisihan di antara para asatidzah dalam masalah ijtihadiyah itu hal yang biasa. Kalau antum memang termasuk orang yang taklid, maka silakan antum mencari siapa yang menurut antum paling ahli, kemudian antum ikuti ucapan beliau dan terus antum belajar. Terus antum belajar, tentunya tidak membiarkan diri antum menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang senantiasa taklid. Terus belajar, mungkin suatu saat antum sudah mampu melihat dalil, akhirnya antum bisa menguatkan mana yang lebih kuat, dan mungkin saja antum menyelisih pendapat dari guru antum, mungkin saja. Itu sesuatu yang biasa, tidak masalah. Barakallahu fikum. Dan saya ingatkan tentang sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran. Apabila seorang mujtahid dia berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala, dan wa in akhta'a, kalau dia salah maka dia mendapatkan pahala yang 1. Jadi masing-masing mereka mendapatkan pahala meskipun mereka berbeda pendapat, baik yang salah maupun yang benar. Tinggal sikap kita sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum.